Buat teman-teman yang mau beli produk yang dibahas di video ini, teman-teman bisa langsung klik link atau produk yang di tag di video ini. Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video. Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review jok custom untuk NMAX Turbo dan Neo. Ini dari brand Nemo ya, atau GMA Product Series. Ini didesain khusus untuk NMAX Turbo dan Neo ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sebelumnya beli yang untuk NMAX versi 2 atau versi 1 itu nggak bisa dipakai di sini ya. Makanya kenapa Nemo bikin lagi yang khusus untuk V3, karena jok yang untuk NMAX versi 3 ini berarti berbeda dengan jok NMAX versi sebelumnya ya. Kalau nggak ngapain bikin lagi ya kan. Jadi kalau teman-teman pesan online, pastiin beli yang untuk NMAX Turbo dan Neo. Ini menurut gue packingnya aman banget ya. Ini gue beli online juga. Dan berlapis-lapis tuh dari luar. Tadi ada, setelah box itu kan ada bubble pack, kemudian ada plastik lagi. Jadi ini super aman banget. Dan ini tuh PNP ya, jadi bener-bener tinggal copotin jok lama, kemudian yang ini dipasang. Karena ini udah ada kerangkanya, jadi bukan cuma kulit doang, terus yang lama dimodif di custom, enggak ya. Jadi ini memang bener-bener PNP. Ini bentuknya dari samping ya, jadi sebelum gua pasang, ini gua bakal videoin dulu detailnya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Untuk bahan utama joknya ini dari latex ya. Gua sendiri ya nggak tahu ya ini sebetulnya full latex atau enggak. Tapi harusnya sih kalau harga segini ini full latex ya. Karena gue juga nggak bongkar-bongkar lagi. Kalau misalnya kepo bongkar-bongkar nanti malah jadi hancur ya. Jadi ya udah deh, percaya aja ini bahannya full latex. Kemudian untuk bahan pelapis luarnya ini lembut banget ya. Jadi kalau menurut gue ini mirip kayak suede, tapi kayaknya bukan suede. Ini lebih ke alcantara ya. Jadi halus banget. Cuma karena ini untuk di motor bakal kemungkinan kena hujan, jadi untuk lapisan luar ini sintetis ya, bukan kulit asli. Nah ini bagian dalamnya juga, ini ada karetnya ya untuk di sekeliling bagasi, jadi mencegah air masuk ke bagasi. Ini aman banget, sesuai dengan yang orinya ya. Ini juga ada dudukan karetnya, posisinya sama persis dengan yang orinya. Tapi ini kerangkanya bukan dari Yamaha ya. Jadi mungkin Nemo punya cetakan sendiri, jadi bikin rangkanya juga sendiri. Rangka joknya ini bukan dari Yamaha. Nah terus bedanya apa dong dengan jok original atau yang jok bawaan dimodif misalnya dengan model Eropa kayak gini? Yang jelas beda dari segi kerapihannya ya. Ini jahitannya benar-benar rapi dan presisi banget. Mungkin kalau di custom manual nggak akan serapi ini ya, tapi ya balik lagi ke pilihannya ya, teman-teman mau custom atau mau beli yang udah jadi kayak gini. Mungkin kalau teman-teman kurang suka pakai sandaran, mungkin lebih baik custom sendiri aja. Nah ini di beberapa bagian itu ada aksen-aksen karbonnya gitu ya. Dan ini detail alcantaranya tadi dari deket. Kemudian itu ada 2 garnish warna silver. Gue pilih yang matte karena kalau yang chrome itu terlalu mencolok gitu ya. Gue sendiri pernah modifikasi jok ke latex di motor gue yang sebelumnya. Itu kena biayanya latexnya itu sekitar 200.000 ya kalau nggak salah. Terus ada ongkos pasang dan lain-lain, total kurang lebih 350 lah ya. Itu kenapa? Karena memang nggak ada yang jual udah jadi kayak gini. Mungkin kalau ada ya gue mendingan beli yang kayak gitu. Nah untuk pemasangan juga menurut gue simple banget ya, karena ini tinggal kita copotin aja jok yang lamanya. Ini ada 3 baut yang perlu kita buka. Nah ini 3, ini kita bisa buka pakai kunci pas atau kunci ring atau pakai kunci shock, apapun ya, ini bisa kita buka. Setelah 3 baut terbuka, tinggal dicabut aja untuk jok yang lamanya. Nah ini bautnya kayak gini. Nah ini gue kasih perbandingan dengan jok bawaan NMAX Turbo TechMax ya. Kalau rangka ini benar-benar mirip ya. Bagian atasnya tentu aja beda. Dan sekarang ini mau gue pasang yang jok Eropa Nemo-nya. Ini tinggal kita masukin aja bautnya ke lubang baut yang sama dengan yang originalnya tadi. Kalau misalnya udah masuk, tinggal dikencengin lagi murnya.
Bisa pakai kunci shock, kunci pas, kunci T, apapun yang teman-teman punya, manfaatin aja. Nah ini awalnya gue aja nggak nyangka masang ini ternyata segampang ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli online dan pasang sendiri, nggak usah khawatir karena masang ini gampang banget ya. Jadi nggak perlu ke bengkel. Nah ini waktu pertama kali selesai dipasang, untuk nutup ini agak susah ya. Bagian situ harus ditekan cukup dalam baru ngunci. Dan untuk bukanya juga ini perlu ditekan dikit. Setelah kita pencet tombol seat itu nggak langsung buka seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, ternyata ini hanya pas awal pertama kali dipasang aja. Mungkin kayaknya belum pas. Oh ya, untuk jok Eropa ini memang secara berat ini lebih berat ya daripada yang original. Karena terkadang waktu pas di posisi buka bagasi gitu, dia suka nutup sendiri saking beratnya. Tapi nggak sampai ngunci sih, cuma kalau untuk dibuka itu harus agak ditahan. Nggak kayak yang original itu kan lebih ringan ya, jadi dia nggak mungkin nutup sendiri. Sedangkan ini ada kemungkinan nutup sendiri. Tapi asli gue seneng banget sih sama jok ini. Apalagi setelah gue coba pakai jalan juga, ini bener-bener enak sih. Dan buat gue yang tinggi 168 cm, ini sandarannya pas ya menurut gue. Kalau misalnya kakinya dinaikin ke bagian depan pun, posisi kayak naik jet ski gitu ya, itu juga tetap pas sih menurut gua. Tapi di grup Facebook NMAX Turbo dan Neo ada yang cerita dia tingginya itu 170 dan menurut dia agak kurang pas, kurang mundur si sandarannya. Jadi ini balik lagi tergantung postur tubuh kayaknya ya. Tapi buat gua sih ini pas banget. Dan gue coba di posisi boncenger juga, ini enak banget karena hampir semua pantat itu kayak ke cover gitu, duduk di joknya ini nggak sampai ke behel ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini bener-bener empuk dan ada pembatas juga jadinya sama drivernya. Jadi buat teman-teman yang ada rencana mudik, mungkin kalau sebelum mudik ganti dulu jok ini, mudiknya bakal lebih nyaman ya. Nah ini setelah gue pakai dudukin tadi nih, ini untuk mengunci jadi lebih gampang. Cukup satu kali ditekan. Dan untuk buka juga jadi langsung bisa naik ya. Nah ini langsung bisa kebuka tanpa harus ditekan dulu. Oh ya, kemarin ada yang nanya ini joknya anti cakar kucing nggak? Udah jelas enggak sih ya. Kalau jok kulit itu nggak ada yang anti cakar kucing. Mau nggak mau harus dipakein cover kayak gini. Ini cover joknya gue udah lama beli ya. Sebetulnya pas waktu masih pakai jok yang standar juga gue udah pakai cover ini. Jadi kalau misalnya di parkir gue selalu pakai, supaya ya aman aja sih. Kalau misalnya kita lagi parkir kan nggak tahu ya kapan bakal dinaikin kucingnya gitu. Jadi ya biar amannya buat jaga-jaga aja ya, daripada udah beli jok mahal-mahal terus rusak kena cakaran kucing kan nggak lucu ya. Oh ya, setelah gue pakai jalan beberapa kali ya, ini joknya memang beneran enak ya. Karena pas gue pakai jok yang sebelumnya itu, kalau jaraknya agak jauh dikit itu kerasa agak kayak kesemutan gitu ya di bokong ya. Tapi kalau sejak pakai ini, bagian bokong itu jadi nggak pegel ya. Mungkin karena ada sandaran juga dan bahannya memang latex ini beda ya dengan yang bahan busa biasa. Itu sih menurut gua, dan ini menurut gua investasi terbaik gua sih untuk di motor ini. Dan yang namanya ganti jok ini memang langsung dinikmati banget sama kita karena kita naik motor pasti duduk di jok kan. Jadi udah pasti berasa, dan kalau kita ganti jok yang lebih nyaman itu pastinya bikin berkendara jadi lebih nyaman ya, dan lebih asik aja gitu buat kita nyetir jarak jauh. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.